Hey yo, apa kabar teman-teman? Welcome and thanks udah klik video ini. So, di video ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar ilmu jurnalistik. Lalu apa aja sih yang akan kita bahas? Penasaran dong? Check this out. Oke, itu dia 4 pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan untuk pertanyaan yang pertama, kita harus tahu dulu nih teman-teman pengertian dari jurnalistik dan komunikasi itu sendiri. Nah, jadi jurnalistik itu berasal dari 2 kata, yaitu jur yang artinya hari dan nal yang artinya catatan. Jadi jurnalistik adalah catatan harian yang disebarluaskan. Jurnalistik merupakan keterampilan mengumpulkan dan mengolah fakta lalu disebarluaskan. Kemudian komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang akhirnya akan menimbulkan efek dan timbal balik dari komunikan. Nah, dari masing-masing pengertian tersebut teman-teman, maka kita dapat menemukan jawaban dari pertanyaan pertama nih, yaitu ilmu jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, karena ilmu jurnalistik itu mencakup penyampaian pesan melalui media, dan media massa merupakan media dengan pembaca yang banyak. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau ilmu jurnalistik itu sudah panjang banget? Nah, jadi sejarah ilmu jurnalistik itu udah dimulai sejak zaman Romawi kuno loh teman-teman. Tepatnya di masa pemerintahan Julius Caesar. Itu kurang lebih pada 100 sampai 44 sebelum Masehi. Dan istilah pertama yang akan kita temukan adalah Akta Diurna. Akta Diurna ini adalah catatan publik harian atau papan pengumuman teman-teman, yang mana kalau di zaman sekarang kita kenal dengan majalah dinding atau mungkin papan informasi. Akta Diurna ini merupakan produk jurnalistik, pers, dan surat kabar pertama loh di dunia teman-teman. Hal ini juga yang menjadikan Julius Caesar itu kita kenal sebagai bapak pers dunia. Well, sebenarnya Julius Caesar itu hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Jadi saat itu atas perintah Raja Imam Agung, semua kejadian penting itu harus dicatat pada annals. Ya, annals itu apa? Kurang lebih sama dengan Akta Diurna tadi ya teman-teman. Jadi annals adalah papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. And then saat Julius Caesar ini berkuasa, ia memerintahkan agar setiap hasil sidang dan kegiatan para anggota senat itu diumumkan dalam Akta Diurna setiap harinya. Nah, papan pengumuman tersebut dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi. Saat itu muncullah para diurnari juga teman-teman. Diurnari ini merupakan orang-orang yang bekerja membuat catatan tentang hasil rapat senat dari Akta Diurna untuk para tuan tanah dan juga hartawan. Kemudian teman-teman, jika kita mundur lagi lebih jauh ke belakang, sebenarnya sejarah jurnalistik telah mulai tercatat saat 3000 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Firaun ke-9 di Mesir, yaitu Amenhotep III. Ia mengirimkan ratusan pesan kepada perwiranya di provinsi-provinsi untuk memberitahukan hal yang sedang terjadi di ibu kota. Penyebaran informasi melalui tulisan semakin meluas ketika masa peradaban Mesir ini, di mana masyarakatnya itu menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan papirus. Kemudian, pada abad ke-8 Masehi ini teman-teman, tepatnya di tahun 911 Masehi, muncul surat kabar cetak pertama di China dengan nama Qingpao atau Qingpao, artinya kabar dari istana. Setelah itu, mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg di tahun 1450. Dari tahun 1450 kita ke tahun 1457 teman-teman, di mana koran cetakan muncul pertama kalinya di Nuremberg, Jerman. Pelopor surat kabar ini sebagai media pertama adalah Gazeta. Kemudian nama dari surat kabar ini berganti hingga pada saat Henry Muddiman menjadi editor untuk pertama kalinya, ia pun menggunakan istilah newspaper. Kemudian di Amerika Serikat sendiri, ilmu persurat kabaran mulai berkembang sejak tahun 1690 Masehi dengan istilah journalism. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih mengarah ke bisnis dan alat politik daripada sebuah profesi. Mulai itu muncul komentar-komentar politik, dan keterampilan desain perwajahan itu mulai berkembang loh teman-teman, seiring dengan kemajuan teknik percetakan tadi. Di abad ini juga perkembangan jurnalisme mulai diwarnai dengan perjuangan kebebasan pers antara wartawan dan juga penguasa. Hingga akhirnya pada tahun 1825, pemisahan antara jurnalisme dan politik pun terjadi. Citra jurnalisme menjadi lebih jelas, yaitu independen dan juga berwibawa.
Bahkan nih, sejumlah jurnalis yang muncul pada abad itu lebih berpengaruh daripada tokoh-tokoh politik atau pemerintahannya. Wih, keren banget ya sih teman-teman. Setelah itu terbentuklah jurnalisme sebagai bentuk profesi yang mandiri dan menjadi cabang bisnis baru. Saat pertengahan tahun 1800-an mulai berkembang organisasi kantor berita yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai berita dan tulisan-tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Kemudian kantor berita pelopor yang masih beroperasi hingga sekarang antara lain Associated Press itu dari Amerika Serikat, kemudian Reuters dari Inggris, dan Agence France Presse dari Prancis. Oke. Sering berkembangnya zaman, teman-teman, berkembanglah media atau jurnalisme atau koran kuning, yang mana berita tersebut menggunakan judul berita yang bombastis namun tidak substansial. Dan di zaman sekarang lebih kita kenal dengan istilah clickbait atau umpan balik. Oke, next, yuk kita bahas mengenai sistem pers. Nah, jadi ternyata sistem pers ini udah dijelasin loh sama Om Fred, Theodore, dan Wilbur dalam buku mereka yang berjudul Four Theories of the Press. Jadi ada 4 sistem pers, yaitu authoritarian theory, libertarian theory, and then Soviet communism theory, dan social responsibility theory. Oke, jadi authoritarian theory ini lahir dari negara penganut fasis yang menentukan bahwa pemerintah berkuasa secara mutlak, sehingga kebenaran itu hanya milik segelintir penguasa. Sistem pers satu ini media masanya dikuasai dan diawasi oleh pemerintah secara langsung. Dan segala cara itu dilakukan agar pers tidak melakukan kritik atau kontrol kepada pemerintah atau penguasa. Authoritarian teori ini digunakan hanya untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan penguasa, apa yang diinginkan mereka, dan tentunya harus didukung oleh rakyat. Kebebasan pers yang ada sangat tergantung pada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Teori ini berawal dari Inggris, Prancis, dan Spanyol, hingga kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara di Asia lainnya, serta di Amerika Latin. Yang kedua, ada apa tadi? Yaps, libertarian theory, di mana kebenaran itu bukan lagi milik penguasa, teman-teman. Namun pers ini memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Para wartawan bebas dari segala kontrol eksternal, dan pers itu tidak melayani kekuasaan negara, serta tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Pers tidak memerlukan kebijakan pers nasional yang menjamin adanya kebebasan pers. Jadi, di teori ini pers dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran tadi ya, teman-teman. Kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas dan merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Sistem pers libertarian ini dipraktikkan di Inggris juga tahun 1668, kemudian lanjut ke Amerika Serikat, bahkan ke seluruh dunia. Dan teori ini kebalikan dari teori yang pertama tadi, yaitu authoritarian theory atau teori pers otoriter. Yang ketiga, ada Soviet communism theory yang menitik beratkan pada kekuasaan tunggal, yang mana pers penuhnya merupakan alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Pers tidak lebih dari alat partai yang berkuasa. Pers sebagai alat ya, hanya sebagai alat, teman-teman. Pers itu ya memerlukan kebijaksanaan pers nasional untuk menjamin pelaksanaan kebebasan pers sesuai dengan kehendak negara. Dan tentu ini berbanding terbalik dengan teori yang kedua tadi ya, teman-teman. Kemudian, kebebasan pers sendiri diperlukan untuk menghambat dan menangkal segala ancaman yang datang dari luar. Jadi pers ini harus menjadi kolektif propagandis, harus jadi kolektif agitator, dan juga kolektif organizer. Atau dengan kata lain, mereka itu harus menjadi yang menyuarakan propaganda, hasutan, dan mengorganisasikan kelompok. Fungsi pers ini ditetapkan sebagai alat melakukan indoktrinisasi massa atau pendidikan atau bimbingan nih untuk massa yang dilancarkan oleh partai. Setiap perbuatan pers yang mendukung komunikasi dianggap sebagai perbuatan moral. Namun, jika perbuatan pers itu dianggap membahayakan atau justru menghambat nih pertumbuhan komunis, maka akan dianggap sebagai perbuatan immoral. Terakhir ada social responsibility theory. Nah, dasar pemikiran dari teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers harus didasari dengan batas-batas moral dan etika. Pers juga harus bertindak nih dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Nah, prinsipnya itu bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers sendiri memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melakukan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern serta cenderung berorientasi pada kepentingan umum. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai peran pers sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999.
Jadi ada 4 peran nih dari pers, teman-teman. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi atau menginformasikan. Baik atau buruknya informasi yang diterima masyarakat itu tergantung dari pers. Nah, disinilah pers harus benar-benar menerapkan kode etik jurnalistiknya. Misalnya, dalam menulis berita, wartawan itu harus objektif dan jujur, serta mengacu pada fakta yang ada. Pers itu tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan tertentu atau pihak-pihak tertentu. Kemudian, yang kedua, pers juga berperan untuk mendidik dengan memberikan wawasan dan pengetahuan serta mengubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap sebuah kasus. Yang ketiga itu untuk menghibur, yang mana tentunya menyenangkan bagi masyarakat ya teman-teman. Namun hiburan ini tidak boleh melanggar hukum juga, kemudian tidak boleh melanggar hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral, dan nilai agama. Contohnya ya penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, dan lain-lain. Kemudian dalam kehidupan berdemokrasi nih, pers juga memiliki peran besar sebagai alat kontrol sosial, baik itu untuk pemerintah atau masyarakat. Pers bebas mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga legislatif atau yudikatif. Pers ini berperan juga mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan tersebut. Pengawasan juga dilakukan kepada masyarakat, misalnya terhadap adanya pelanggaran HAM. Oke, so cukup sekian dulu video kita kali ini ya teman-teman. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita nih seputar ilmu jurnalistik. Dadah!